Suamiku meraih sabuknya, lalu membentakku sambil menghempaskan selembar kertas ke meja. "Cepat tanda tangani ini," teriaknya. Tanganku gemetar. Rasa takut mencengkeram, takut dia mencambukku. Bel pintu tiba-tiba berbunyi nyaring. Suamiku membuka pintu tiba-tiba terdiam sesaat. Saat suamiku buka pintunya dia diam sesaat, lalu berteriak histeris. "Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Pagi itu tidak benar-benar pagi bagi Laras. Cahaya matahari yang merambat melalui celah tirai terasa dingin, seperti sinar yang kehilangan kehangatannya sebelum sempat menyentuh kulit. Ia terjaga sejak fajar, duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak namun rapuh, menatap lantai kamar yang mulai kusam oleh waktu. Rumah ini pernah terasa aman. Kini, setiap sudutnya seperti menyimpan gema ancaman yang tak pernah terucap sepenuhnya, tetapi selalu hadir. Suara langkah kaki berat terdengar dari ruang tengah. Laras mengenal iramanya, langkah itu milik Arman, suaminya. Setiap hentakan kakinya di lantai seakan mengirimkan peringatan, membuat dada Laras mengencang tanpa diminta. Ia menarik napas pelan, berusaha menenangkan diri, meski telapak tangannya telah basah oleh keringat dingin. Masih duduk saja, suara Arman terdengar tajam, bahkan sebelum ia menampakkan diri di ambang pintu kamar. Laras mengangkat wajahnya. Matanya yang lelah menatap sosok pria itu dengan hati-hati, seolah satu kata yang salah dapat memicu badai. "Aku baru bangun," jawabnya lirih. Arman menyeringai tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Bangun atau pura-pura? Dari tadi aku dengar kamu gelisah." Laras tidak membantah. Ia tahu, penjelasan apapun hanya akan menjadi bahan bakar bagi amarah yang sudah menunggu. Ia berdiri perlahan, merapikan rambutnya dengan gerakan gugup. Setiap kali Arman berdiri terlalu dekat, ia merasa ruang di sekelilingnya menyempit. Di luar kamar, aroma kopi pahit bercampur dengan udara pagi yang pengap. Rumah itu sunyi, tetapi kesunyian tersebut lebih menakutkan daripada teriakan. Di ruang tamu, duduk seorang perempuan parubaya dengan rambut disanggul rapi dan sorot mata tajam. Ibu Ratna, ibu mertua Laras, sedang membaca koran sambil menyeruput teh hangat. "Kamu sudah bangun?" tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Nada suaranya terdengar datar, tetapi Laras tahu di balik itu tersimpan penilaian yang tak pernah berakhir. "Iya, Bu," jawab Laras sopan. Ibu Ratna menurunkan korannya, menatap Laras dari ujung kepala hingga kaki, seakan menimbang sesuatu yang tidak pernah cukup. Istri itu seharusnya lebih cekatan. Rumah berantakan, suami sudah bangun sejak subuh. Laras menunduk. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar, namun tetap saja terasa seperti goresan baru. Ia melangkah ke dapur, mencoba menghindari tatapan mereka berdua. Namun Arman mengikutinya, berdiri di pintu dapur dengan sikap menguasai. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Laras berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Tentang apa?" Arman tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah map coklat dari meja makan dan meletakkannya di atas meja dapur dengan suara yang sengaja diperkeras. "Tentang ini." Laras menatap map itu seolah benda tersebut dapat meledak kapan saja. "Apa itu?" "Surat kuasa," jawab Arman dingin. "Kamu tanda tangani hari ini." Dunia Laras seakan berhenti berputar. "Surat kuasa untuk apa?" Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Arman menyandarkan tubuhnya ke meja, mendekatkan wajahnya. "Untuk mengurus semua aset keluarga. Lebih praktis kalau atas namaku." Laras menggeleng pelan. "Aset itu milik kita bersama. Ada juga yang atas namaku sejak sebelum menikah." "Dan sekarang kamu istriku," potong Arman cepat. "Semua urusan keluarga adalah tanggung jawab suami." Laras merasakan dadanya sesak. Ia teringat bagaimana dulu Arman berbicara lembut, berjanji melindunginya. Janji itu kini terdengar seperti cerita milik orang lain. "Aku perlu waktu untuk memikirkannya," katanya akhirnya. Arman tertawa pendek, tanpa humor. "Tidak ada waktu."
Dari ruang tamu, Ibu Ratna menyela, suaranya menyusup ke dapur seperti kabut dingin. Laras, jangan keras kepala. Arman tahu yang terbaik. Kamu seharusnya patuh. Laras menggigit bibirnya. Ia menatap map coklat itu lagi, lalu wajah Arman, lalu ke arah ruang tamu. 3 hal yang membuatnya terperangkap. Aku hanya ingin memastikan semuanya jelas, ujarnya pelan. Jelas apa lagi? Arman membentak, membuat Laras tersentak. Kamu tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, pikir Laras, melainkan takut. Takut kehilangan segalanya, takut menjadi tidak lebih dari bayangan di rumah sendiri. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia hanya menunduk, jemarinya saling menggenggam kuat. Arman mendekat selangkah lagi. Aku tidak suka dibantah, katanya rendah, namun mengandung ancaman yang nyata. Tanda tangani, dan semuanya selesai. Laras menelan ludah. Di benaknya, bayangan tentang hidupnya berkelebat cepat. Tentang jerih payah orang tuanya yang telah ia titipkan dalam aset kecil yang kini dipertaruhkan. Tentang dirinya yang perlahan kehilangan suara. Aku perlu membaca dulu, katanya dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan. Wajah Arman mengeras. Tangannya menepuk meja dengan keras, membuat map coklat itu bergeser. Kamu membuatku marah. Ibu Ratna berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Tatapannya tajam, penuh ketidakpedulian. Jangan membuat masalah, Laras. Kalau kamu memang istri yang baik, lakukan apa yang diminta suamimu. Kata-kata itu menghantam Laras lebih keras daripada bentakan. Ia merasa sendirian, meski berdiri di tengah rumah yang ramai oleh tekanan. Nafasnya menjadi pendek-pendek. Ia menatap lantai, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Di balik ketakutannya, ada bara kecil yang mulai menyala. Sebuah pertanyaan yang selama ini ia pendam perlahan muncul ke permukaan. Sampai kapan ia harus tunduk? Sampai kapan ia harus menyerahkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit? Namun pagi itu, keberanian belum cukup besar untuk melawan. Laras hanya berdiri diam, sementara Arman mendorong map coklat itu lebih dekat kepadanya. Pikirkan baik-baik, kata Arman, suaranya kembali tenang namun justru lebih mengancam. Hari ini, Laras mengangguk perlahan, meski hatinya berteriak menolak. Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil akan membawa konsekuensi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan firasat bahwa hari ini bukan sekadar tentang sebuah tanda tangan. Ini tentang awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Atau mungkin, tanpa ia sadari, awal dari keberanian yang selama ini terkubur. Di luar rumah, matahari semakin tinggi. Tetapi bagi Laras, bayangan justru kian panjang. Babak pertama dari pertarungan yang tidak pernah ia minta telah dimulai, dan surat itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siang menjelang tanpa memberi kelegaan. Setelah percakapan pagi yang menggantung seperti pisau di udara, Laras memilih mengurung diri di kamar. Pintu ia tutup rapat, namun suara dari luar tetap menembus, seakan dinding rumah itu sengaja dibangun terlalu tipis untuk menyimpan rahasia. Detak jam di dinding berdetak lambat, mengiringi pikirannya yang berlarian tanpa arah. Map coklat itu tergeletak di atas meja kecil dekat jendela. Arman meninggalkannya di sana dengan sengaja, seolah ingin memastikan benda itu terus berada dalam jangkauan pandangan Laras. Setiap kali matanya tanpa sadar menoleh, dadanya kembali terasa sesak. Ia belum membukanya. Bukan karena tidak ingin tahu isinya, melainkan karena takut pada kenyataan yang mungkin tertera di dalamnya. Ia duduk di ranjang, memeluk lututnya. Ingatannya melayang ke masa awal pernikahan, ketika rumah ini masih terasa hidup. Tawa kecil di dapur, percakapan ringan sebelum tidur, dan janji-janji sederhana yang dulu terdengar tulus. Semua itu kini terasa seperti potongan cerita yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Laras terkejut, jantungnya melonjak. Ia tidak langsung menjawab. Laras, suara Ibu Ratna terdengar dari balik pintu. Buka pintunya. Dengan tangan gemetar, Laras berdiri dan membuka pintu setengah. Ibu Ratna berdiri tegak, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya tatapan yang membuat Laras merasa sedang diadili. Kamu belum makan,
kata Ibu Ratna datar. Aku belum lapar, Bu. Ibu Ratna mendengus kecil. Perempuan harus tahu menjaga diri. Kalau kamu sakit, siapa yang akan mengurus rumah? Laras mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan logika semacam itu, di mana keberadaannya selalu diukur dari sejauh mana ia berguna bagi orang lain. Ibu Ratna melangkah masuk tanpa permisi, pandangannya langsung tertuju pada map coklat di atas meja. Surat itu belum kamu baca? Tanyanya. Belum. Ibu Ratna menghela napas, lalu duduk di kursi dekat jendela. Kamu terlalu banyak berpikir. Hidup tidak akan berjalan kalau setiap hal kamu ragukan. Laras memberanikan diri menatapnya. Itu menyangkut semua yang aku miliki, Bu. Yang kamu miliki. Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum yang membuat Laras merinding. Sejak menikah, tidak ada lagi milikmu sendiri. Semua menyatu dengan keluarga ini. Kata-kata itu terasa seperti palu yang memukul tepat di dada Laras. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa dirinya masih seorang manusia utuh dengan hak dan kehendak. Namun suara itu tertahan di tenggorokan. Arman melakukan ini demi kebaikan, lanjut Ibu Ratna. Kamu seharusnya bersyukur punya suami yang mau mengurus segalanya. Laras menunduk. Ia tahu, percakapan ini bukanlah ajakan berdiskusi, melainkan perintah yang dibungkus nasihat. Ketika Ibu Ratna berdiri dan melangkah keluar kamar, Laras merasakan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka dan tertutup kembali. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Laras mendengar langkah kakinya mendekat, berhenti tepat di depan kamar. Pintu terbuka tanpa diketuk. Kamu sudah baca? Tanya Arman singkat. Laras menggeleng. Arman menghela napas panjang, lalu masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ruangan terasa semakin sempit. Aku tidak ingin masalah ini berlarut. Aku hanya ingin memastikan semuanya adil, jawab Laras, suaranya hampir tak terdengar. Adil? Arman mendekat, matanya menyipit. Kamu meragukanku lagi? Tidak, Laras buru-buru menggeleng. Aku hanya takut. Kata itu akhirnya keluar. Takut. Arman terdiam sejenak, menatap Laras seolah sedang menilai sesuatu. Namun alih-alih melunak, wajahnya justru mengeras. Takut itu ada karena kamu terlalu banyak mendengar omongan luar, katanya. Ibu bilang kamu akhir-akhir ini sering melamun. Jangan-jangan ada yang mempengaruhimu. Laras terkejut. Tidak ada siapa-siapa. Bagus, balas Arman cepat. Karena aku tidak suka ada orang lain ikut campur urusan keluarga. Ia meraih map coklat itu dan membukanya, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Laras melihat sekilas tulisan-tulisan resmi yang terasa asing dan menakutkan. Nama dirinya tercantum di sana, berdampingan dengan nama Arman. Tanda tanganmu di sini, kata Arman, menunjuk bagian bawah halaman. Laras memandangi tempat yang ditunjuk. Tangan kanannya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi akan membuatnya jatuh ke dalam kehampaan. Aku butuh waktu, katanya lagi, hampir memohon. Arman menutup map itu dengan keras. Waktumu sudah habis. Nada suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. Laras merasakan air mata menggenang, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya sudah remuk. Aku akan tanda tangani, katanya akhirnya. Suara itu terasa asing bahkan di telinganya sendiri. Tapi tidak hari ini. Arman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Baik, tapi ingat, jangan menguji kesabaranku. Ia keluar kamar, meninggalkan Laras sendirian dengan pikirannya yang kacau. Laras terduduk di ranjang, tubuhnya gemetar. Di dalam dadanya, perasaan kalah bercampur dengan amarah yang terpendam. Ia sadar, jika terus diam, dirinya akan benar-benar hilang. Sore itu, Laras berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya menyimpan luka yang belum sembuh. Namun di balik ketakutan, ada kilatan kecil tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Tetapi satu hal mulai jelas di benaknya. Surat itu bukan sekadar kertas. Itu adalah simbol dari kontrol yang ingin mencengkeram seluruh hidupnya.
Dan jika ia ingin bertahan, ia harus mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meski jalannya mungkin gelap dan penuh risiko. Di luar kamar, suara Arman dan Ibu Ratna terdengar berbisik-bisik. Laras tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, namun nada suara itu cukup untuk membuatnya sadar. Mereka sedang menyusun sesuatu, dan dirinya berada tepat di tengah rencana itu. Babak kedua pun bergulir, membawa Laras semakin dekat pada pusaran konflik yang tak terelakkan. Retakan kecil dalam dirinya mulai terlihat, dan dari sanalah, perlahan, keberanian yang rapuh berusaha mencari celah untuk tumbuh. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menyelinap melalui celah jendela. Laras duduk di ruang keluarga dengan lampu temaram, tangannya memeluk secangkir teh yang sudah lama kehilangan uap. Di hadapannya, televisi menyala tanpa suara. Gambar bergerak di layar terasa asing, tidak ada satupun yang benar-benar ia lihat. Pikirannya terjebak pada satu hal, surat itu, dan ancaman yang menyertainya. Arman belum tidur. Ia duduk di meja makan bersama Ibu Ratna. Suara mereka terdengar rendah namun jelas cukup untuk membuat Laras resah. Setiap tawa kecil yang keluar dari bibir mereka terasa ganjil, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik nada santai itu. Laras tidak berani mendekat, tetapi telinganya menangkap potongan-potongan kalimat yang membuat dadanya mengencang. "Besok saja," kata Ibu Ratna, biar dia tidak sempat berpikir macam-macam. Arman tertawa pelan. Dia tidak punya pilihan. Kalimat itu terpatri di benak Laras, berputar tanpa henti. Tidak punya pilihan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Namun rasa tercekik tidak kunjung pergi. Dalam diam, ia menyadari betapa selama ini dirinya telah menyerahkan terlalu banyak kendali atas hidupnya sendiri. Ketika Arman akhirnya masuk ke kamar, Laras berpura-pura terlelap. Ia mendengar suara baju digantung, langkah kaki yang mendekat, lalu berat tubuh Arman di sisi ranjang. Jarak mereka hanya beberapa inci, tetapi terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Laras menahan napas, berharap malam segera berlalu. Namun malam justru menjadi saksi kegelisahan yang semakin menebal. Laras terjaga lama setelah Arman tertidur. Ia menatap langit-langit, memperhatikan bayangan lampu jalan yang bergerak perlahan. Dalam keheningan itu, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk, samar namun nyata. Ia harus tahu lebih banyak. Pagi datang dengan langkah tergesa. Arman berangkat lebih awal, meninggalkan pesan singkat agar Laras tidak pergi kemana-mana. Ibu Ratna juga keluar rumah, katanya ada urusan penting. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Laras sendirian. Kesempatan itu terasa berbahaya sekaligus menggoda. Dengan tangan gemetar, Laras mengambil map coklat dari meja. Ia duduk di ruang tamu, membuka lembar demi lembar dengan napas tertahan. Kata-kata hukum yang kaku menyambutnya, dingin dan tak berperasaan. Setiap kalimat seolah dirancang untuk menghapus namanya sedikit demi sedikit, memindahkan hak dan kuasa ke tangan Arman sepenuhnya. Matanya berhenti pada satu paragraf. Di sana tertulis bahwa setelah surat itu ditandatangani, Laras tidak lagi memiliki kewenangan atas aset apapun, termasuk yang ia bawa sebelum menikah. Dadanya terasa sesak. Ini bukan sekadar pengurusan, ini pengambil alihan total. Tangannya bergetar hebat. Ia menutup map itu perlahan, seakan takut kertas-kertas di dalamnya akan melukai dirinya lebih jauh. Rasa marah bercampur takut bergolak di dadanya. Selama ini, ia telah mempercayakan hidupnya pada orang yang ternyata sedang menyusun jerat. Laras berdiri dan berjalan mondar-mandir. Pikirannya berpacu. Ia membutuhkan seseorang, siapapun, yang bisa ia percaya. Namun satu persatu nama muncul dan tenggelam kembali. Ia telah lama menjauh dari teman-temannya, atas permintaan halus yang kemudian menjadi kewajiban. Keluarganya pun jarang ia hubungi, hubungan yang perlahan merenggang tanpa ia sadari. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang hampir terlupakan. "Maya, malam tadi aku kepikiran kamu. Apa kabar?" Tulis pesan itu singkat. Laras terdiam lama sebelum membalas. Jarinya melayang di atas layar, ragu. Maya adalah sahabat lamanya, seseorang yang dulu mengenal Laras sebelum ia berubah menjadi versi yang lebih pendiam. Tanpa berpikir terlalu panjang, Laras akhirnya mengetik balasan. "Aku butuh bicara."
Jawaban datang cepat. Aku bisa ke rumahmu sore ini. Kamu aman? Pertanyaan itu membuat mata Laras berkaca-kaca. Aman. Kata sederhana yang terasa asing. Datang saja, balasnya. Sore itu, Laras gelisah menunggu. Setiap suara kendaraan membuatnya terkejut. Ia takut Arman atau Ibu Ratna pulang lebih awal. Ketika bel berbunyi, jantungnya nyaris melompat keluar. Ia mengintip melalui jendela, memastikan hanya satu sosok di depan pintu. Maya berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Begitu pintu terbuka, Maya langsung memeluk Laras erat. Pelukan itu membuat pertahanan Laras runtuh seketika. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya mengalir tanpa bisa dibendung. Mereka duduk di ruang tamu. Laras menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Tentang surat, tentang ancaman yang tersirat, tentang rasa takut yang terus menggerogoti. Maya mendengarkan tanpa menyela, matanya menyimpan kemarahan yang perlahan tumbuh. Ini tidak benar, kata Maya tegas. Kamu tidak boleh tanda tangan. Aku tidak tahu harus bagaimana, jawab Laras putus asa. Aku sendirian di sini. Kamu tidak sendirian, balas Maya cepat. Dan ini lebih serius dari yang kamu kira. Maya menatap sekeliling rumah, seolah mencari dinding yang bisa mendengar. Kamu perlu bukti. Dan kamu perlu bantuan. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di dalam diri Laras. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menyebut kemungkinan melawan, bukan sekadar bertahan. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut kembali menghantui. Apa yang akan terjadi jika Arman tahu? Suara pintu depan terbuka tiba-tiba. Laras dan Maya tersentak. Langkah kaki terdengar mendekat. Ibu Ratna muncul di ambang pintu ruang tamu. Tatapannya langsung tertuju pada Maya. Siapa ini? Tanyanya tajam. Laras berdiri, berusaha tampak tenang. Temanku. Ibu Ratna mengamati Maya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis yang syarat makna. Tidak baik menerima tamu tanpa izin suami. Maya membalas tatapan itu dengan tenang, meski Laras bisa merasakan ketegangan di udara. Saya hanya berkunjung sebentar, katanya sopan. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya memandang Laras, seakan mengingatkannya pada batas yang tak boleh dilewati. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia berbalik dan masuk ke kamarnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini lebih menekan. Maya mencondongkan tubuhnya ke arah Laras. Kita harus hati-hati, bisiknya. Laras mengangguk. Ia tahu, langkah kecil yang ia ambil hari ini mungkin akan membawa konsekuensi besar. Namun di balik ketakutan, ada secercah harapan yang mulai berani muncul. Malam itu, setelah Maya pergi dan rumah kembali sunyi, Laras duduk sendirian. Ia menatap map coklat yang kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol ketidakberdayaan semata, melainkan pemicu perubahan. Di balik diamnya, Laras mulai menyusun keberanian. Ia belum tahu bagaimana akhir dari semua ini, tetapi satu hal pasti. Ia tidak akan lagi menutup mata. Bayangan yang selama ini menekannya kini perlahan ia hadapi, meski langkahnya masih gemetar. Bab ketiga pun berakhir dengan sebuah kesadaran baru. Bahwa diam bukan lagi pilihan, dan setiap keputusan yang akan ia ambil mulai sekarang, akan menentukan apakah dirinya tetap menjadi korban, atau berubah menjadi perempuan yang berani merebut kembali hidupnya sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Udara masih sama, rumah tetap sunyi dengan perabot yang tak pernah berpindah tempat. Namun Laras bangun dengan perasaan yang tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada kegelisahan yang menekan, tetapi di baliknya tumbuh tekad kecil yang terus berdenyut. Percakapan dengan Maya kemarin masih terngiang jelas di kepalanya, seperti suara lembut yang menolak tenggelam. Arman sudah pergi ketika Laras membuka mata. Tempat tidur di sampingnya dingin, rapi, seolah semalam tidak pernah ada percakapan atau ancaman. Di meja rias, ponselnya tergeletak dengan satu pesan singkat. Jangan kemana-mana hari ini. Pesan itu sederhana, namun nadanya seperti perintah mutlak. Laras menatap layar beberapa saat sebelum meletakkannya kembali. Dulu, pesan seperti itu akan membuatnya menurut tanpa berpikir. Hari ini, jantungnya tetap berdebar, tetapi kakinya tidak lagi terasa terikat. Di dapur, Ibu Ratna sudah duduk sambil memotong buah. Gerakannya rapi, terukur,
mencerminkan kepribadian yang selalu ingin mengendalikan. Ketika Laras masuk, perempuan itu hanya melirik sekilas. "Kamu kelihatan pucat," kata Ibu Ratna tanpa empati. "Jangan banyak pikiran. Hari ini Arman ingin semuanya selesai." Kata selesai itu terdengar seperti palu. Laras menuang air ke dalam gelas, berusaha menjaga tangannya agar tidak gemetar. "Aku tahu, Bu." Ibu Ratna berhenti memotong, menatap Laras lebih lama. "Kamu jangan macam-macam. Keluarga ini sudah terlalu baik padamu." Laras mengangguk, menunduk seperti biasa. Namun di dalam dadanya, kata-kata itu memicu gelombang kecil perlawanan. Baik, pikirnya, atau hanya menguntungkan satu pihak. Setelah sarapan yang terasa hambar, Ibu Ratna pergi ke kamar. Laras mendengar suara pintu terkunci. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ia mengambil tas kecilnya, memasukkan ponsel, dompet, dan map coklat yang kini terasa berat seperti beban bertahun-tahun. Ia melangkah keluar rumah dengan jantung berdebar kencang. Setiap langkah terasa berisiko, seolah ia sedang menantang batas yang selama ini mengurungnya. Di luar, sinar matahari menyilaukan, kontras dengan suasana gelap di dalam rumah. Laras berjalan cepat menuju halte terdekat. Ia tidak tahu apakah Arman akan mengecek keberadaannya, tidak tahu apakah Ibu Ratna memperhatikannya dari balik jendela. Namun ia terus melangkah, menoleh ke belakang. Tujuannya jelas. Ia harus bertemu Maya lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut jalan, jauh dari lingkungan rumah Laras. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang tenggelam dalam urusan masing-masing. Begitu melihat Laras, Maya berdiri dan langsung menariknya ke dalam pelukan singkat. "Kamu berani datang," kata Maya pelan. "Aku tidak punya pilihan lain," jawab Laras, duduk dengan gelisah. "Hari ini mereka ingin aku tanda tangan." Maya menghela napas, lalu meminta Laras mengeluarkan map coklat itu. Mereka membacanya bersama-sama, kali ini dengan lebih teliti. Maya menandai beberapa bagian dengan pulpen kecil yang ia bawa. "Ini jelas tidak adil," kata Maya tegas. "Dan ini bisa dilawan." "Bagaimana?" tanya Laras lirih. "Aku punya kenalan," jawab Maya setelah ragu sejenak. "Seseorang yang paham soal ini. Tapi kalau kamu melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali." Kalimat itu membuat Laras terdiam. Tidak ada jalan kembali. Ia membayangkan wajah Arman ketika tahu ia mencari bantuan. Membayangkan kemarahan Ibu Ratna yang selama ini terbungkus ketenangan dingin. Ketakutan kembali mencengkeram, namun kali ini tidak sepenuhnya melumpuhkan. "Aku sudah terlalu lama tidak punya jalan," kata Laras akhirnya. "Aku lelah." Maya menatapnya dengan campuran khawatir dan bangga. "Baik, tapi kamu harus sangat hati-hati." Mereka berpisah dengan kesepakatan sederhana. Laras akan menunda tanda tangan dengan alasan apapun yang bisa ia ciptakan. Maya akan menghubungi orang yang ia maksud dan mengatur pertemuan secepatnya. Dalam perjalanan pulang, Laras merasa dunia seolah mengawasinya. Setiap kendaraan yang melintas, setiap orang yang berjalan berlawanan arah, membuatnya waspada. Ketika akhirnya sampai di depan rumah, perasaannya campur aduk antara lega dan cemas. Begitu pintu terbuka, suara Arman menyambutnya. "Kamu dari mana?" Laras terkejut. Arman berdiri di ruang tamu, wajahnya tegang. Ibu Ratna duduk di sofa, tatapannya menusuk tajam. Jantung Laras berdegup keras, namun ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. "Aku keluar sebentar," jawabnya hati-hati. "Aku butuh udara." Arman melangkah mendekat. "Tanpa izin?" Nada suaranya rendah, berbahaya. Laras menelan ludah. "Aku tidak pergi lama." Ibu Ratna berdiri, menyilangkan tangan di dada. "Kamu mulai berani sekarang." Kalimat itu bukan pertanyaan. Laras merasakan tekanan mengalir di sekujur tubuhnya. Namun entah dari mana, ia menemukan keberanian untuk menatap mereka berdua. "Aku hanya ingin berpikir," katanya. "Ini tentang hidupku juga." Arman tertawa pendek, penuh ejekan. "Hidupmu? Jangan lupa siapa yang memberimu semua ini." Kata-kata itu menusuk, tetapi Laras tidak lagi menunduk. "Aku tidak lupa. Tapi aku juga tidak akan menutup mata."
Keheningan jatuh di antara mereka. Ibu Ratna dan Arman saling bertukar pandang, seolah sedang menilai perubahan yang mulai terlihat. Wajah Arman mengeras. "Kita bicara nanti," katanya dingin. "Jangan membuat keadaan semakin sulit." Malam itu, Laras mengurung diri di kamar. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, tetapi ada rasa puas yang samar. Untuk pertama kalinya, ia melangkah keluar dari bayangan tanpa langsung runtuh. Ia tahu, tindakannya hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Arman dan Ibu Ratna tidak akan tinggal diam. Risiko yang ia ambil mungkin akan memicu sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Namun di tengah ketakutan, Laras menyadari satu hal penting. Ia telah memilih untuk bergerak, bukan lagi menunggu. Dan langkah kecil itu, betapapun rapuh, telah mengubah arah pertarungan yang selama ini hanya ia hadapi dalam diam. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah dengan suara yang monoton namun menekan. Laras duduk di kamar, memandangi butiran air yang menelusuri kaca jendela seperti garis-garis nasib yang saling bersilangan. Sejak perdebatan singkat siang tadi, rumah terasa lebih dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena sikap Arman dan Ibu Ratna yang berubah menjadi lebih waspada, lebih terukur, seolah setiap gerak Laras kini diawasi. Malam itu, Arman belum juga memanggilnya. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Justru ketenangan itulah yang membuat Laras semakin gelisah. Ia tahu, diam Arman bukan pertanda reda, melainkan persiapan. Seperti permukaan air yang tampak tenang sebelum arus deras menarik siapapun yang lengah. Ketukan terdengar di pintu kamar. 3 kali, pelan namun tegas. Keluar, suara Arman terdengar dari balik pintu. Laras menarik napas dalam, merapikan rambutnya, lalu membuka pintu. Di ruang keluarga, lampu dinyalakan terang. Arman duduk di sofa dengan punggung tegak, sementara Ibu Ratna berdiri di dekat jendela, tangan bersedekap. Suasana itu membuat Laras merasa seperti terdakwa yang dipanggil ke ruang sidang. "Duduk," kata Arman singkat. Laras menurut. Jantungnya berdetak cepat, namun ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Arman menatapnya lama sebelum berbicara, seolah sedang mengukur seberapa jauh kendali masih ia miliki. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Laras menelan ludah. "Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri." Ibu Ratna tertawa kecil, tanpa kehangatan. Kejujuran tidak berarti membangkang. Arman mengangkat tangannya, menghentikan ibunya. "Aku ingin ini selesai baik-baik," katanya, nada suaranya terdengar hampir lembut. "Tapi kamu mempersulit." "Aku hanya ingin memahami apa yang akan aku tanda tangani," jawab Laras. "Itu bukan permintaan berlebihan." Arman menyandarkan tubuhnya, matanya menyipit. "Kamu sudah membaca, bukan?" Pertanyaan itu membuat Laras terdiam sepersekian detik terlalu lama. Kesunyian itu cukup untuk menjadi jawaban. "Kamu melanggar kepercayaanku," kata Arman dingin. "Kepercayaan itu tidak pernah seimbang," balas Laras, suaranya bergetar namun jelas. "Aku tidak diberi pilihan." Ibu Ratna melangkah mendekat. "Pilihanmu adalah keluarga ini. Jangan lupa, kami yang menerimamu." Kata menerima itu terasa pahit. Laras mengepalkan tangannya. Menerima bukan berarti mengambil semuanya. Arman bangkit berdiri. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depan Laras. "Aku tidak ingin ada drama. Besok pagi, kamu tanda tangan. Titik." Laras mengangkat wajahnya. "Aku belum siap." Wajah Arman mengeras. Tangannya menghantam sandaran sofa, membuat Laras tersentak. "Kesabaranku ada batasnya." Ibu Ratna menatap Laras dengan sorot mata dingin. "Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan kami kalau harus bertindak." Kata bertindak itu menggantung di udara, syarat ancaman. Laras merasakan dadanya sesak, namun ia memaksa diri untuk tidak menunduk. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Ibu Ratna tersenyum tipis. "Kamu tahu." Malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Laras kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Ia menutup pintu, bersandar di belakangnya, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ancaman kini tidak lagi samar. Ia bisa merasakannya, nyata dan dekat. Ponselnya bergetar.
Pesan dari Maya masuk. Aku sudah bicara dengan orang itu. Kita bisa bertemu besok siang. Tapi kamu harus pastikan aman. Laras membaca pesan itu berulang kali. Aman. Kata itu kembali terasa ironis. Namun harapan kecil yang muncul cukup untuk membuatnya bangkit dari lantai. Pagi berikutnya, hujan reda, meninggalkan udara lembab. Arman bersikap seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia sarapan dengan tenang, bahkan sempat tersenyum kecil. Sikap itu justru membuat Laras semakin waspada. Aku ada urusan sebentar siang ini, kata Arman santai. Ibu juga keluar. Laras mengangguk, menyembunyikan kegelisahan. Kesempatan itu muncul lagi, meski kali ini terasa lebih berbahaya. Begitu rumah kosong, Laras segera bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kecil, dan memastikan map coklat itu ada di dalamnya. Tangannya gemetar ketika ia membuka pintu, perasaan bersalah bercampur takut menekan dadanya. Namun ia melangkah keluar, menolak kembali. Pertemuan dengan Maya berlangsung di tempat yang berbeda, lebih ramai. Bersama mereka duduk seorang pria berusia matang dengan tatapan tenang. Ia memperkenalkan diri singkat, tanpa banyak basa-basi. Laras menceritakan semuanya sekali lagi, kali ini dengan detail yang lebih menyakitkan. Pria itu membaca surat kuasa dengan seksama. Wajahnya mengeras seiring waktu. Ini jelas merugikanmu, katanya akhirnya, dan caranya tidak bersih. Apa yang bisa aku lakukan? Tanya Laras. Suaranya nyaris putus asa. Kamu harus berhati-hati, jawab pria itu. Mereka tampaknya sudah menekanmu cukup lama. Jangan tanda tangan apapun sebelum kamu siap. Dan simpan bukti. Bukti. Kata itu bergema di benak Laras. Bukti dari tekanan, ancaman, manipulasi. Sesuatu yang selama ini ia abaikan karena takut. Ketika Laras pulang, matahari sudah condong ke barat. Begitu ia membuka pintu, suasana rumah terasa berbeda. Terlalu sunyi. Langkahnya terhenti ketika melihat Arman duduk di ruang tamu, map coklat terbuka di atas meja. Ibu Ratna berdiri di sampingnya. Kamu kemana? Tanya Arman pelan. Laras membeku. Jantungnya berdetak liar. Aku keluar sebentar. Dengan siapa? Lanjut Arman. Laras tidak menjawab. Keheningan itu membuat Arman tersenyum dingin. Kamu pikir aku tidak tahu? Katanya. Kamu pikir kamu bisa bergerak tanpa sepengetahuanku? Ibu Ratna menghela napas panjang. Kami sudah terlalu sabar. Arman berdiri, mendekat perlahan. Ini kesempatan terakhirmu, katanya, suaranya rendah namun menggetarkan. Besok, kamu tanda tangan. Atau kita tidak lagi berbicara baik-baik. Laras menatap mereka berdua. Ketakutan menjalari tubuhnya, tetapi di baliknya ada kemarahan yang mulai mengeras. Ia tahu, tekanan ini adalah bentuk terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin yang berlebihan, hanya keheningan yang terasa ganjil, seperti udara yang ditahan sebelum ledakan. Laras terbangun dengan tubuh kaku dan mata yang perih. Ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, wajah Arman dan sorot dingin Ibu Ratna muncul bergantian, menagih keputusan yang terus ia tunda. Di meja rias, map coklat itu tergeletak rapi. Arman meletakkannya di sana sebelum tidur, tanpa sepatah kata. Tindakan sederhana yang terasa seperti penegasan kekuasaan. Laras menatap map itu lama, seolah berharap kertas-kertas di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Namun kenyataan tetap sama, keras dan tak bergeming. Ia keluar kamar dengan langkah pelan. Di ruang makan, Arman sudah duduk, mengenakan kemeja rapi. Penampilannya tenang, terlalu tenang. Ibu Ratna sibuk menyusun piring, wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Pagi itu terasa seperti sandiwara yang dipersiapkan matang-matang. Duduk, kata Arman tanpa menoleh. Laras menurut. Tangan kirinya menggenggam ujung meja, menahan getaran yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada basa-basi. Hanya bunyi sendok yang beradu dengan piring, terdengar terlalu nyaring di telinga Laras. Hari ini, Arman akhirnya berbicara, suaranya datar namun tegas. Kita selesaikan.
Ibu Ratna mengangguk setuju. Tidak ada lagi alasan. Laras menarik napas dalam. Aku ingin bicara, katanya pelan, namun cukup jelas. Arman menoleh. Tatapannya tajam, mengunci. Kita sudah bicara cukup banyak. Aku belum selesai, Laras memaksa. Jantungnya berdegup keras, tetapi ia tidak lagi menunduk. Aku tidak akan tanda tangan dalam keadaan tertekan. Ibu Ratna mendengus. Kamu terlalu drama. Ini hidupku, Laras menahan getar di suaranya. Dan aku berhak memahaminya. Arman berdiri perlahan. Gerakannya terkendali, namun ada ketegangan yang kentara di bahunya. Ia mengambil map coklat itu, membukanya, lalu meletakkan satu lembar kertas di depan Laras. Sebuah pulpen diletakkan tepat di atas garis tanda tangan. Tanda tangani, katanya pendek. Waktu seakan berhenti. Laras menatap garis itu, lalu wajah Arman, lalu Ibu Ratna. Di kepalanya, suara Maya dan pria yang ditemuinya kemarin terngiang, memperingatkan agar ia tidak menyerah begitu saja. Namun ketakutan juga berteriak lebih keras, mengingatkannya pada ancaman yang sudah terlalu dekat. Aku butuh saksi, kata Laras tiba-tiba. Kalimat itu membuat Arman terdiam sejenak. Alisnya terangkat tipis. Saksi apa? Kalau ini memang adil, lanjut Laras, memberanikan diri, tidak masalah kalau ada orang lain yang tahu. Ibu Ratna tertawa dingin. Kamu tidak tahu diri. Arman melangkah mendekat, membungkuk sedikit agar wajah mereka sejajar. Jangan menguji aku, katanya pelan, namun setiap kata terasa seperti tekanan di leher Laras. Untuk sesaat, Laras hampir menyerah. Tangannya terulur ke arah pulpen, jari-jarinya gemetar. Namun sebelum ia menyentuhnya, ponselnya yang ia simpan di saku bergetar. Getaran singkat, nyaris tak terdengar. Arman melihatnya. Siapa? Tanyanya curiga. Laras ragu sepersekian detik. Teman. Tidak sekarang. Arman meraih ponsel itu dan meletakkannya jauh di sisi lain meja. Fokus. Ibu Ratna menyilangkan tangan. Kamu terlalu banyak akal. Dada Laras terasa sesak. Ia berdiri, mendorong kursinya ke belakang. Aku tidak akan tanda tangan hari ini. Kalimat itu menggema di ruang makan yang hening. Arman menatapnya tajam, lalu tertawa kecil, tawa yang tidak membawa kelegaan. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, katanya. Aku hanya butuh waktu, jawab Laras. Itu tidak salah. Arman melangkah cepat, berdiri tepat di hadapannya. Jarak mereka terlalu dekat. Laras bisa mencium aroma sabun di bajunya, sesuatu yang dulu terasa akrab, kini membuatnya mual. Waktu itu milikku, kata Arman rendah. Dan kesabaran juga. Ibu Ratna mendekat dari belakang, suaranya menusuk. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami. Untuk pertama kalinya, Laras melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan di mata mereka berdua. Bukan kemarahan sesaat, melainkan keyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan adalah hak mereka. Kesadaran itu membuat darah Laras terasa dingin. Apa yang akan kalian lakukan? Tanyanya lirih. Arman tersenyum tipis. Jangan memaksa kami menjelaskan. Suasana menegang. Laras mundur selangkah, punggungnya menyentuh dinding. Ia merasa terpojok. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berontak lebih keras dari sebelumnya. Ia teringat pesan Maya yang masuk pagi tadi, singkat namun penuh arti. Jika keadaan memburuk, hubungi aku. Laras melirik ke arah ponselnya yang diletakkan jauh. Arman mengikuti arah pandangannya dan segera mengambilnya. Kamu sudah cukup bermain, katanya dingin. Dalam kepanikan, Laras berkata tanpa berpikir panjang. Aku sudah berbicara dengan orang lain. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Apa maksudmu? Tanya Arman perlahan. Aku minta pendapat, jawab Laras jujur. Dan mereka bilang ini tidak benar. Wajah Arman mengeras. Ibu Ratna melangkah maju dengan wajah merah padam. Kamu membuka aib keluarga. Aib itu bukan aku yang menciptakan, balas Laras, suaranya bergetar namun tegas. Aku hanya ingin adil. Arman menatapnya lama, terlalu lama. Lalu ia menghela napas, seolah menahan sesuatu yang lebih besar.
Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, kita ubah caranya. Cara? Kata itu terdengar mengancam. Mulai sekarang, lanjut Arman, kamu tetap di rumah. Tidak ada tamu. Tidak ada keluar. Sampai kamu siap tanda tangan. Ibu Ratna mengangguk setuju. Ini demi kebaikanmu. Laras terkejut. Kalian tidak bisa. Kami bisa, potong Arman. Dan kami akan. Babak itu berakhir dengan Laras berdiri kaku, menyadari bahwa tekanan telah berubah menjadi kurungan tak kasat mata. Hari yang ditetapkan itu bukan sekadar tenggat tanda tangan, melainkan awal dari pengurungan yang lebih kejam. Di tengah ketakutan yang menjerat, Laras merasakan satu hal dengan jelas. Pertarungan kini telah memasuki wilayah berbahaya. Dan apapun yang terjadi setelah hari ini, tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa nama. Waktu seolah berhenti di dalam rumah itu, menggantung di antara dinding yang kini terasa semakin sempit. Laras tidak diizinkan keluar. Ponselnya disimpan Arman dengan alasan agar ia bisa tenang dan berpikir jernih. Setiap gerakannya diawasi, setiap napasnya terasa seperti harus mendapat izin. Kurungan itu tidak berwujud jeruji, tetapi tekanannya lebih menyakitkan daripada besi. Pagi, siang, dan malam melebur menjadi satu rasa sesak yang tak terucap. Ibu Ratna mengatur rutinitas dengan disiplin dingin. Laras diminta memasak, membersihkan rumah, dan tetap tersenyum, seolah semuanya berjalan normal. Namun di balik kewajiban itu, ada pesan yang jelas. Ia tidak lagi dianggap sebagai bagian keluarga, melainkan masalah yang harus diselesaikan. Jangan buat Arman semakin marah, kata Ibu Ratna suatu pagi sambil menyesap teh. Ini semua bisa berakhir kalau kamu mau bekerja sama. Laras hanya mengangguk. Ia sudah belajar bahwa setiap bantahan hanya akan memperketat lingkaran. Namun di dalam kepalanya, pikirannya terus bekerja. Ia mengingat detail demi detail. Ancaman, larangan, nada suara, tatapan mata. Semua itu ia simpan rapi di sudut kesadarannya. Seperti potongan bukti yang belum tahu akan digunakan kapan. Arman menjadi semakin pendiam. Ia jarang membentak, jarang mengancam secara langsung. Justru ketenangan itulah yang membuat Laras semakin waspada. Ketika seseorang berhenti berteriak, biasanya ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu sore, Arman masuk ke kamar Laras membawa map coklat itu. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata apapun. Besok, katanya singkat. Aku tidak mau alasan lagi. Laras menatapnya. Kalau aku tetap menolak. Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh matanya. Kamu tidak akan menolak. Malam itu, Laras duduk di tepi ranjang dalam gelap. Lampu sengaja dimatikan, hanya cahaya bulan yang menyelinap melalui celah tirai. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah Maya, mengingat suara yang memberinya keberanian. Ia tidak tahu apakah Maya sudah menyadari keheningannya. Ia tidak tahu apakah ada yang mencarinya. Ketidakpastian itu hampir membuatnya putus asa. Namun di tengah keputusasaan, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Keyakinan bahwa ketidakadilan tidak bisa disembunyikan selamanya. Bahwa tekanan yang terlalu kuat pada akhirnya akan retak. Pagi berikutnya datang dengan ketegangan yang padat. Arman berpakaian rapi, Ibu Ratna duduk di ruang tamu seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Meja sudah disiapkan. Map coklat terbuka. Pulpen diletakkan tepat di tengah, seolah menjadi pusat dari segalanya. Tanda tangan, kata Arman tanpa basa-basi. Laras berdiri di hadapan mereka. Kakinya terasa lemah, namun ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Aku tidak akan, katanya pelan. Ibu Ratna menghela napas tajam. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini. Keluarga tidak dibangun dari paksaan, jawab Laras. Suaranya gemetar, tetapi jelas. Arman melangkah mendekat, jarak mereka kembali terlalu dekat. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Sebelum Laras sempat menjawab, suara ketukan pintu terdengar. Satu kali. Lalu sekali lagi, lebih keras. Semua terdiam. Arman menoleh ke arah pintu, alisnya berkerut. Siapa? Tanyanya dengan nada curiga. Tidak ada jawaban, hanya ketukan ketiga yang lebih tegas.
Ibu Ratna berdiri perlahan, wajahnya berubah pucat. Ada sesuatu dalam irama ketukan itu yang membuatnya gelisah, seolah bukan tamu biasa. Arman melangkah ke pintu dan membukanya. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Penampilannya rapi, sikapnya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Di belakangnya, berdiri Maya, wajahnya tegang namun teguh. "Selamat pagi," kata pria itu dengan suara datar. "Saya ingin bertemu Laras." Nama itu menggantung di udara seperti petir yang siap menyambar. "Apa urusanmu?" Arman bertanya cepat, tubuhnya menegang. Pria itu tersenyum tipis. Urusan yang seharusnya sudah lama dibicarakan secara terbuka. Ibu Ratna melangkah maju. "Ini urusan keluarga. Tidak ada hak orang luar ikut campur." Maya angkat bicara, suaranya bergetar namun berani. "Kalau urusan keluarga berubah jadi penahanan dan paksaan, itu bukan lagi urusan pribadi." Arman menatap Laras, lalu kembali ke tamu tak diundang itu. "Kamu mengundang mereka?" tanyanya tajam. Laras menggeleng pelan. "Aku tidak sempat." Pria itu melangkah masuk tanpa menunggu izin. "Nama saya sudah tidak penting," katanya tenang. "Yang penting, saya tahu ada upaya pemaksaan tanda tangan atas aset yang bukan sepenuhnya milik satu pihak." Ibu Ratna tampak semakin gelisah. "Kamu tidak tahu apa-apa." "Aku tahu cukup banyak," balas pria itu. "Termasuk tekanan yang diberikan, pembatasan komunikasi, dan ancaman terselubung." Kata-kata itu membuat wajah Arman berubah. Untuk pertama kalinya, Laras melihat kepanikan nyata di balik kendalinya yang selama ini tampak kokoh. "Keluar dari rumah saya," bentak Arman. "Tidak sebelum Laras bicara dengan bebas," jawab pria itu tanpa meninggikan suara. Tanpa intimidasi. Keheningan kembali turun, kali ini berat dan penuh ancaman. Laras merasakan lututnya hampir goyah. Namun Maya melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. Kehadiran itu seperti jangkar yang menahan Laras agar tidak runtuh. "Laras," kata Maya pelan. "Kamu aman sekarang. Bicara." Semua mata tertuju padanya. Untuk sesaat, Laras ragu. Takut itu masih ada, besar dan menekan. Namun di hadapannya, ketakutan itu kini berhadapan langsung dengan kebenaran. Ia menarik napas dalam, lalu mulai bicara. Tentang larangan keluar rumah, tentang ponsel yang diambil, tentang ancaman yang tidak pernah ditulis namun selalu terasa. Setiap kata yang keluar terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Arman mencoba menyela, Ibu Ratna mencoba menyangkal, namun pria itu mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Cukup," katanya tegas. "Kalian sudah bicara terlalu lama." Wajah Ibu Ratna memucat. "Ini tidak akan berakhir baik," katanya dengan suara bergetar. "Benar," jawab pria itu tenang. "Dan itu bukan karena Laras." Udara di ruang tamu terasa berat, seolah oksigen ikut terperangkap bersama rahasia yang mulai terbuka. Laras berdiri di antara Maya dan pria asing itu, tubuhnya masih gemetar, namun dadanya terasa lebih lapang daripada hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa dibungkam. Untuk pertama kalinya, Arman dan Ibu Ratna tidak memegang kendali penuh atas situasi. Arman adalah orang pertama yang bergerak. Ia melangkah cepat ke arah pintu, menutupnya dengan keras, lalu berbalik dengan wajah memerah. "Kalian tidak punya hak masuk rumah ini," bentaknya. "Keluar sekarang." Pria itu tetap berdiri tenang. Sikapnya tidak berubah, seolah kemarahan Arman hanyalah angin lalu. "Ancaman tidak akan mengubah fakta," katanya. "Dan fakta hari ini sudah cukup jelas." Ibu Ratna menatap Laras dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara marah dan panik. "Kamu memalukan keluarga ini," katanya dengan suara bergetar. "Setelah semua yang kami lakukan." Laras menelan ludah. Dulu, kalimat itu akan membuatnya runtuh. Kini, meski masih menyakitkan, ia mampu berdiri. Yang memalukan adalah memaksa seseorang menyerahkan hidupnya, jawabnya pelan namun tegas. Maya menggenggam tangan Laras, memberikan kekuatan yang sangat ia butuhkan. "Kami datang bukan untuk ribut," kata Maya. "Kami datang karena Laras tidak aman." Arman tertawa pendek, tawa yang terdengar dipaksakan. "Tidak aman?"
Dia tinggal di rumah sendiri, makan, tidur, semua tercukupi. Itu bukan definisi aman, potong pria itu. Aman berarti bebas memilih tanpa tekanan. Ia melangkah mendekat ke meja, menatap map coklat yang masih terbuka. Surat ini, lanjutnya sambil menunjuk, dibuat dengan tujuan menghilangkan hak salah satu pihak. Dan caranya jelas tidak etis. Ibu Ratna bergerak cepat, berusaha menutup map itu. Kamu tidak mengerti urusan kami. Pria itu menahan map tersebut dengan tenang. Saya mengerti cukup untuk tahu bahwa ini bisa berujung buruk bagi kalian. Kata-kata itu seperti memicu sesuatu dalam diri Arman. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup kuat. Kamu mengancamku? Aku memperingatkan, jawab pria itu datar. Ketegangan memuncak. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang, lebih cepat dari sebelumnya. Ia takut situasi akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kasar. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Arman berbalik menatapnya dengan sorot mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kamu puas sekarang? Tanyanya, suaranya rendah namun penuh amarah. Membawa orang luar untuk menjatuhkanku? Laras menggeleng, air mata menggenang. Aku hanya ingin selamat. Kata itu menggantung di udara. Selamat. Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat. Untuk sesaat, topeng keyakinan di wajahnya retak, memperlihatkan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Pria itu mengangguk kecil, seolah kata itu menegaskan segalanya. Itu inti masalahnya, katanya. Jika seseorang dalam rumah ini merasa tidak selamat, maka ada yang sangat salah. Arman melangkah mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan pijakan. Kalian tidak tahu apa yang kami pertaruhkan, katanya, suaranya mulai goyah. Semua ini demi menjaga apa yang sudah kami bangun. Demi siapa? Tanya Maya tajam. Demi kamu dan ibumu, bukan demi Laras. Ibu Ratna tiba-tiba duduk di sofa, tubuhnya tampak melemah. Kalian tidak paham, katanya lirih. Kami hanya tidak ingin kehilangan. Laras menatap perempuan itu, hatinya bercampur aduk antara marah dan iba. Dan aku tidak ingin hilang, katanya. Bukan sebagai istri, bukan sebagai manusia. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar napas berat dan detak jam dinding yang terasa semakin nyaring. Pria itu akhirnya membuka kembali map coklat tersebut, lalu menutupnya perlahan. Ini tidak akan ditandatangani, katanya tegas. Tidak hari ini, tidak dengan cara seperti ini. Arman tanpa hendak membantah, tetapi kata-katanya tertelan oleh kenyataan yang mulai ia sadari. Ia tidak lagi berhadapan dengan Laras yang diam dan takut. Ia berhadapan dengan saksi, dengan keberanian yang telah menemukan jalannya. Jika kalian memaksa, lanjut pria itu, konsekuensinya tidak kecil. Dan saya yakin, kalian tidak menginginkan itu. Ibu Ratna menutup wajahnya dengan tangan. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang akhirnya menyadari jebakan yang ia ciptakan sendiri. Arman berdiri kaku, tatapannya kosong, seolah semua rencana yang ia susun runtuh dalam satu pagi. Laras merasakan lututnya melemah. Maya membantunya duduk. Air mata mengalir, kali ini bukan hanya karena takut, tetapi karena kelegaan yang bercampur sakit. Perjuangan ini belum selesai, tetapi ia telah melewati titik yang paling menakutkan. Pria itu menoleh pada Laras. Kamu tidak harus memutuskan apapun sekarang, katanya lembut. Yang penting, kamu aman. Laras mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kata aman terasa nyata, meski masih rapuh. Ia menatap Arman dan Ibu Ratna, dua orang yang selama ini menguasai hidupnya. Kini, kendali itu tidak lagi mutlak. Keheningan setelah badai terasa ganjil. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya udara berat yang dipenuhi sisa-sisa ketegangan. Laras duduk di kursi ruang tamu, tangannya masih digenggam Maya. Tubuhnya lelah, seolah seluruh energi terkuras dalam satu pagi yang panjang. Namun di balik kelelahan itu, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh. Lega, bercampur takut, bercampur kesadaran bahwa segalanya belum benar-benar selesai. Arman berdiri dekat jendela, membelakangi semua orang. Bahunya kaku, napasnya berat. Ibu Ratna masih duduk di sofa, wajahnya pucat,
pandangannya kosong. Pria yang datang bersama Maya berdiri tenang, mengamati mereka berdua dengan sorot mata tajam namun terkendali. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Arman tiba-tiba, suaranya parau. Pria itu menoleh. "Yang seharusnya dilakukan sejak awal," jawabnya, memastikan tidak ada paksaan. Arman tertawa pendek, getir. "Kalian datang, mengacaukan rumah tangga orang, lalu pergi begitu saja." Maya menegakkan punggung. "Yang mengacaukan adalah ancaman dan kurungan. Kami hanya membuka mata." Ibu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya beralih pada Laras, bukan lagi penuh keyakinan, melainkan kecurigaan bercampur luka. "Kamu akan pergi?" tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. Pertanyaan itu membuat Laras terdiam. Ia belum memikirkan langkah berikutnya secara utuh. Selama ini, pikirannya hanya dipenuhi satu tujuan, bertahan. Kini, setelah pintu tekanan sedikit terbuka, ia harus menentukan arah. "Aku belum tahu," jawab Laras jujur. "Aku hanya tahu aku tidak bisa tinggal seperti ini." Arman berbalik, wajahnya menyeratkan kemarahan yang tertahan. "Kamu menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Laras menggeleng pelan. "Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan." Kata-kata itu meluncur tanpa teriak, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat Arman tersentak. Ia terdiam, seolah baru menyadari jarak yang kini terbentang di antara mereka. Pria itu melangkah mendekat. "Untuk sementara," katanya, "yang terbaik adalah Laras berada di tempat yang aman, tanpa tekanan." Ibu Ratna langsung bereaksi. "Tidak. Dia istri Arman. Status tidak menghapus hak," balas pria itu cepat. "Dan saat ini, situasinya tidak sehat." Keheningan kembali jatuh. Laras menatap Maya. Sahabatnya itu mengangguk kecil, seolah berkata bahwa apapun keputusan Laras, ia tidak sendirian. Perasaan hangat menjalar di dada Laras, menguatkan langkah yang sebentar lagi akan ia ambil. "Aku akan pergi sementara," kata Laras akhirnya. Suaranya bergetar, tetapi mantap. "Aku butuh jarak." Ibu Ratna bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. "Kamu akan mempermalukan kami." "Yang mempermalukan adalah memaksa," jawab Laras lembut. "Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin selamat." Arman melangkah mendekat, kali ini tidak seagresif sebelumnya. "Kalau kamu pergi," katanya perlahan, "jangan harap semuanya kembali seperti semula." Laras menatapnya. "Aku tidak ingin kembali ke yang semula." Kalimat itu menutup pintu yang selama ini setengah terbuka. Arman mundur selangkah, seolah kehilangan sesuatu yang baru ia sadari nilainya. Namun tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan yang terucap. Hanya kesunyian yang syarat ego. Proses bersiap berlangsung cepat namun terasa berat. Laras masuk ke kamar, mengambil beberapa pakaian dan barang pribadi. Setiap sudut kamar menyimpan kenangan yang kini terasa asing. Cermin, ranjang, lemari. Semua saksi bisu perubahan yang ia alami. Ketika ia melangkah keluar membawa tas kecil, ia merasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya, namun juga menemukan bagian lain yang lebih jujur. Di ruang tamu, Arman dan Ibu Ratna berdiri terpisah, tidak ada lagi kesatuan yang dulu mereka tampilkan. Pria itu berbicara singkat dengan Arman, menyampaikan peringatan terakhir tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Arman hanya mengangguk kaku, rahangnya mengeras. Maya meraih tangan Laras. "Kita pergi." Langkah mereka menuju pintu terasa panjang. Ketika pintu terbuka, cahaya sore masuk, menyilaukan namun hangat. Laras berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri sama seperti sebelumnya, tetapi rasanya telah berubah selamanya. "Aku tidak membencimu," kata Laras pelan, menatap Arman. "Aku hanya berhenti takut." Arman tidak menjawab. Ibu Ratna memalingkan wajahnya, menahan sesuatu yang tak terucap. Perjalanan keluar rumah terasa seperti mimpi. Di dalam mobil, Laras memejamkan mata, membiarkan napasnya teratur. Tubuhnya masih gemetar, namun setiap kilometer yang mereka lewati membuat dadanya terasa sedikit lebih ringan. "Ini belum selesai," kata Maya pelan. "Aku tahu," jawab Laras.
Tapi setidaknya sekarang aku bisa bernapas. Di tempat yang aman, Laras duduk sendirian di kamar sederhana. Tidak mewah, tidak luas, tetapi sunyi tanpa ancaman. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang sempat gemetar ketika hampir menandatangani surat yang akan menghapus dirinya. Kini tangan itu kosong, namun bebas. Namun kebebasan seringkali datang bersama bayangan baru. Laras tahu, Arman dan Ibu Ratna tidak akan tinggal diam. Harga diri mereka terluka. Kekuasaan mereka retak, tetapi belum sepenuhnya hancur. Sisa-sisa itu masih berbahaya. Malam itu, ponsel Laras bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sudah ia hafal. Kita belum selesai. Laras menatap layar lama. Tidak ada rasa panik seperti sebelumnya. Hanya kewaspadaan yang tenang. Ia tidak membalas pesan itu. Ia meletakkan ponsel, lalu menatap jendela. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada bentakan, tidak ada ketukan pintu yang memaksa, tidak ada langkah berat yang membuat jantung Laras berdegup kencang. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai, menyentuh lantai kamar sederhana tempat ia menginap. Laras membuka mata dengan perasaan asing. Tenang, namun waspada. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari badai, dan belum sepenuhnya percaya bahwa langit benar-benar cerah. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa dikejar waktu, tidak merasa dipaksa mengambil keputusan demi orang lain. Keheningan pagi itu bukan lagi ancaman, melainkan ruang untuk berpikir. Ponselnya bergetar di meja kecil. Bukan pesan dari Arman, melainkan dari pria yang kemarin berdiri di ruang tamu rumah itu, orang yang kehadirannya mengubah segalanya. Ia meminta Laras datang siang nanti, untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Laras menatap layar cukup lama sebelum menjawab singkat. Baik. Perjalanan menuju tempat pertemuan terasa berbeda. Setiap langkah membawa kenangan, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Laras sadar, luka tidak hilang begitu saja. Namun luka tidak lagi memegang kendali atas dirinya. Di sebuah ruangan yang tertata rapi, Laras duduk berhadapan dengan pria itu dan Maya. Di atas meja, ada beberapa dokumen. Bukan surat kuasa yang dulu hampir merenggut hidupnya, melainkan berkas-berkas yang justru melindunginya. Kami sudah mengamankan semuanya, kata pria itu dengan nada profesional. Tidak ada aset yang bisa dipindahkan tanpa persetujuanmu. Dan tekanan yang kemarin terjadi, sudah dicatat. Laras mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa dekatnya ia dengan kehancuran yang nyaris tak terlihat. Maya meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kamu tidak harus kuat sendirian, kata Maya lembut. Laras tersenyum tipis. Aku tahu sekarang. Ketika Laras menandatangani dokumen itu, tangannya sempat bergetar. Namun kali ini berbeda. Tidak ada ancaman di balik bahunya, tidak ada suara yang mendesak, tidak ada mata yang menuntut. Tanda tangan itu bukan simbol penyerahan, melainkan pernyataan. Ia menandatangani batas. Ia menandatangani kebebasannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk tinggal, bukan untuk tunduk, melainkan untuk menutup satu bab hidupnya. Arman dan Ibu Ratna menunggunya di ruang tamu, wajah mereka tegang, tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Arman berdiri lebih dulu. Kamu benar-benar pergi, katanya datar. Laras mengangguk. Aku sudah pergi sejak lama. Hari ini hanya memastikan tubuhku menyusul. Ibu Ratna menatapnya lama, seolah mencari sisa Laras yang dulu mudah dikendalikan. Namun yang berdiri di hadapannya kini adalah seseorang yang berbeda. Kamu menghancurkan keluarga ini, katanya lirih. Laras menggeleng. Keluarga tidak hancur karena satu orang berhenti disakiti. Arman menarik napas dalam, menahan sesuatu yang ingin ia ucapkan. Semua ini tidak akan terjadi kalau kamu menandatangani surat itu. Laras menatapnya lurus. Semua ini terjadi karena kamu memaksaku. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, namun menghantam lebih keras daripada teriakan. Arman terdiam. Ibu Ratna memalingkan wajahnya, bahunya turun, seolah beban yang ia pikul akhirnya menekan dirinya sendiri. Aku tidak datang untuk bertengkar, lanjut Laras.
Aku hanya ingin mengambil barang-barang terakhirku dan pamit. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang berani. Ketika Laras melangkah menuju kamar, setiap sudut rumah itu terasa asing. Ia mengambil sisa barangnya dengan cepat, lalu kembali ke ruang tamu. Di depan pintu, Laras berhenti. "Aku harap kalian belajar dari ini," katanya pelan. "Bukan untukku, tapi untuk diri kalian sendiri." Tidak ada jawaban. Laras membuka pintu dan melangkah keluar. Angin menyentuh wajahnya, ringan dan jujur. Saat pintu itu tertutup di belakangnya, Laras tahu ia tidak akan kembali. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Ada malam ketika mimpi buruk datang, ada pagi ketika rasa takut muncul tanpa sebab. Namun kini, Laras tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi membeku. Ia tidak lagi diam. Ia mulai menata hidupnya perlahan. Bekerja, tertawa kecil bersama Maya, belajar mengenali dirinya sendiri tanpa bayang-bayang orang lain. Setiap langkah mungkin kecil, tetapi nyata. Suatu sore, Laras duduk di dekat jendela, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia teringat surat itu. Surat yang dulu hampir ia tanda tangani. Surat yang menjadi simbol bagaimana hidupnya nyaris berpindah tangan. Kini, ia tersenyum pahit sekaligus lega. Ada tanda tangan yang tidak pernah ia bubuhkan di kertas itu. Namun ada tanda tangan lain yang akhirnya ia buat, tidak terlihat, tidak tertulis, tetapi terasa. Tanda tangan pada keberanian. Tanda tangan pada pilihan. Tanda tangan pada hidupnya sendiri.